Teman, selamat datang di channel saya ini. Perkenalkan, nama saya Mr. Sun. Terima kasih yang sudah bergabung pada kesempatan hari ini. Saya mohon dukungan dari Anda kalian semua untuk tekanlah jari tangan kalian untuk like dan subscribe channel ini. Karena satu subscribe artinya kalian sudah membantu mengurangi satu pengangguran Indonesia. Oke, pada video kali ini saya akan mereaction dari video Indo Magazine. Jangan lupa like dan subscribe channel Indo Magazine. Penasaran videonya? Mari kita lanjut. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, berita yang mantap jos. Kini datang lagi dari komoditas mantap andalan Indonesia, yaitu kelapa sawit, bos. Setelah Indonesia mulai berjaya dengan olahan minyak kelapa sawitnya yang cukup sangar, seperti bahan bakar kendaraan, bahan bakar pesawat, dan lain-lain yang membuat Uni Eropa menjadi klepar-kleper, kini olahannya nambah lagi, bos. Indonesia pun kini kabarnya berhasil menyulap limbah sawit menjadi sebuah perlengkapan alutsista, yaitu menjadi rompi anti peluru. Uni Eropa pun kini sepertinya semakin ketar-ketir. Lantas, pertanyaannya, bagian apakah dari sawit yang kini dapat dijadikan menjadi rompi anti peluru itu? Setelah ini kita bahas, bos. Kemudian berita kedua yang tak kalah mantap datang lagi dari negara asing asal benua Afrika yang kali ini lagi-lagi membeli produk pertahanan Indonesia. Setelah kemarin heboh beritanya, Pak Prabowo mengatakan bahwa banyak negara Afrika yang minta dilatih militernya oleh Indonesia. Ini muncul kabar baru, di mana negara asing asal Afrika ini kabarnya telah memborong belasan ribu seragam militer produk asli buatan lokal Indonesia. Nah, cukup sangar. Lantas, kini negara Afrika manakah itu dan produk lokal Indonesia dari perusahaan manakah yang diborongnya? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, berita pertama yang sangat manjos, mantap jos. Kini datang lagi dari kelapa sawit Indonesia, bos. Walaupun komoditas andalan kita ini dijegal habis-habisan oleh Uni Eropa dengan berbagai macam alasan, seperti yang pertama dulu dengan alasan kesehatan, kemudian alasan hak asasi manusia, dan kini lanjut lagi dengan alasan merusak alam dan pembabatan hutan alias deforestasi. Namun ternyata negara kita Indonesia pun tak mundur begitu saja, bos. Negara kita tak menyerah. Produk-produk yang dikembangkan dari kelapa sawit ini pun akhirnya muncul lagi sampai di luar bayangan orang pada zaman dulu. Dan bukan kaleng-kaleng, Indonesia pun kini sudah berhasil mengubah minyak sawit menjadi bahan bakar kendaraan bermotor, bahkan bahan bakar pesawat terbang yang telah berhasil diuji coba dengan pesawat CN235 Testbed Indonesia. Dan kini lanjut lagi, bos. Indonesia pun ternyata telah berhasil menyulap alias mengubah limbah kelapa sawit menjadi rompi anti peluru. Dah, cukup sangar nih, bos. Bayangkan, bukan sawitnya yang digunakan, tetapi bahkan limbah kelapa sawit, bos. Nah, admin kutip dari Detik Finance, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, yaitu Bapak Edi Abdurrahman pun mengatakan bahwa pihaknya telah menggelontorkan dana sebesar 519 miliar rupiah untuk mendanai sebanyak 293 penelitian, bos. Menurutnya, BPDPKS telah menerapkan syarat bahwa pelaksanaan penelitian harus bisa lanjut ke tahap komersialisasi. Dan beliau pun menyebut bahwa salah satu turunan dari kelapa sawit berhasil menciptakan produk helm. Bahkan bahan dari kelapa sawit ini pun juga bisa digunakan untuk membuat rompi anti peluru, bos. Nah, mantap jos. Lantas, dari bagian sawit manakah rompi anti peluru itu dibuat? Lanjutkan lagi videonya sampai habis, bosku. Masih dari sumber yang sama. Terungkaplah bahwa rompi anti peluru ini pun dikembangkan dari bahan serat tandan kosong kelapa sawit atau biasa yang kita sebut dengan nama tangkos, bos. Jadi tandan kosong kelapa sawit atau tangkos ini pun asalnya memang dari buah kelapa sawit sendiri, bos. Setelah biji-biji kelapa sawit ini diambil dan diperas minyaknya dengan mesin pres di pabrik kelapa sawit, maka keluarlah sisa yang namanya tangkos.
Nah, tangkos ini biasanya digunakan lagi sebagai pupuk kebun kelapa sawit. Bahkan jika sudah dipres atau digiling sampai 2 kali, tangkos ini pun bisa juga digunakan sebagai bahan bakar boiler untuk menghasilkan energi bagi pabrik sawit itu sendiri, bos. Namun kini ternyata tak disangka-sangka, tangkos yang selama ini cuma dijadikan pupuk atau bahkan dijadikan bahan bakar bagi boiler, ternyata seratnya bisa dimanfaatkan lagi menjadi rompi anti peluru, bos. Bukan kaleng-kaleng. Hal ini pun merupakan hasil temuan dari tim dosen dan mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang ditemukan oleh Dr. Siti Nikmatin, seorang peneliti IPB dari Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau Fakultas MIPA. Nah, Dr. Siti Nikmatin ini pun juga berhasil membuat helm ramah lingkungan, bos, dengan green composite atau GC, yang menggunakan filler serat tangkos tadi pada ukuran mikropartikel. Kelebihan helm ini pun disebut terletak pada seratnya, bos. Meskipun sudah banyak helm yang sesuai dengan standar nasional Indonesia atau SNI, namun tidak ada yang memiliki serat dalam bahannya seperti tangkos ini, bos. Di mana serat dalam helm ini pun berfungsi untuk menyerap tumbukan yang terjadi ketika terjadi kecelakaan. Di mana fungsi penyerapan tumbukan ini pun juga berlaku pada sistem atau fungsi rompi anti peluru. Dan produk rompi anti peluru dari kelapa sawit ini pun sedang dikomersialisasi, bos. Artinya dipatenkan sehingga nanti dapat dijual kepada para pengguna seperti pasukan militer. Mantap, mantap, jos. Oke, kemudian berita kedua yang tak kalah mantap. Datang lagi dari negara Afrika yang baru-baru ini membeli belasan ribu produk seragam militer dari negara kita, Indonesia. Mantap, mantap, jos. Admin kutip dari kompas.com, negara Afrika ini ternyata adalah negara Zimbabwe, bos. Pasukan militer Zimbabwe alias Zimbabwe Defense Force atau ZDF dikabarkan telah membeli perlengkapan militer dari salah satu penyedia perlengkapan taktis di Indonesia, yaitu PT Molai Satria Indonesia. Dan tak main-main, bos. Kerjasama antar kedua belah pihak ini pun disaksikan langsung oleh pihak Kementerian Pertahanan Indonesia. Tentara-tentara Zimbabwe ini pun dikabarkan mencari kebutuhan produk militer dengan tingkat kenyamanan yang tinggi supaya bisa menyesuaikan dengan cuaca di negara mereka, yang pastinya sangat-sangat panas dan juga kering, bos. Direktur Utama PT Molai Satria Indonesia, yaitu Bapak Aris Tiayuda pun kabarnya enggan membuka nilai kerjasama antara pihaknya dengan tentara Zimbabwe, bos. Namun beliau pun menyatakan bersyukur bahwa belasan ribu produknya telah berhasil terjual ke delegasi pertahanan Zimbabwe. Bapak Ari pun menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menghadirkan produk yang premium dan berstandar militer internasional. Dia bahkan membanggakan salah satu produknya, yakni Hono Tactical Boots, yang mampu mencuri perhatian pihak asing, dalam hal ini negara Zimbabwe. Dah, mantap, mantap, jos nih, bos. Dan sepertinya hal ini pun juga merupakan salah satu faktor mengapa negara-negara Afrika banyak yang minta dilatih tentaranya oleh Indonesia, bos. Artinya ada timbal balik kerjasama. Mereka mau membeli banyak alutsista kita, sedangkan kita memberikan mereka pelatihan tentara yang bukan kaleng-kaleng dari TNI. Tentara Nasional Indonesia, bos. Dah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar. Dan jangan santuy terus, demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines. Demikianlah video reaction saya pada kesempatan kali ini, dan nantikan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih.